wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Sebelum sesi konseling dimulai, di sini saya akan meminta izin untuk merekam videonya dan juga meminta lembar persetujuan. Oh, langsung tentang saja. Ya. Oke, selamat sore. Sore. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sesi konseling pada hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, pada sesi konseling ini kamu bebas untuk bercerita apapun tanpa merasa takut dihakimi, ataupun dijudge. Dan saya juga berharap kamu bisa bercerita dengan sangat terbuka dan tanpa ada ditutup-tutupi. Saya berharap proses konseling ini bisa berjalan dengan maksimal. Kalau boleh tahu namanya siapa dan nyamannya itu dipanggil siapa? Kalau namanya si Salsabila, tapi kalau nyamannya biasa dipanggil Caca. Ya Caca, sudah nyaman untuk memulai sesi konseling? Iya, sudah. Oke, Caca ada yang ingin diceritakan? Apa masalahnya akhir-akhir ini atau ada yang mengganggu pikirannya? Kalau akhir-akhir ini sih kayak sering kurasa ya, kayak lebih ke saya dirasa kayak sering menelan ego. Dalam hal ini kayak sering mengalah untuk orang lain, padahal kayak kurasa kayak kadang-kadang itu butuh kak juga untuk disuap egoku, butuh kak juga kayak divalidasi perasaanku, terus kayak gampang sekali kak merasa tersinggung. Itu mudah banget kak merasa tersinggung, entah kak itu dari perkataan orang lain atau bahkan kayak perilaku orang lain yang memungkinkan ki untuk merasa kak tersinggung. Itu jadi tersinggung banget kak. Terus juga kayak feeling lonely, itu feeling lonely juga parah banget feeling lonelyku. Bahkan yang kayak walaupun ada kayak di kafe atau di tempat keramaian, bahkan sempat ada momen yang pas konser kak itu kayak kan itu kan konser kalau orang kayak itu kan rame-rame ya, banyak orang begitu. Iya, banyak banget orang, tapi kayak merasa kak sendiri kak ini, padahal lagi sama aja juga teman-temanku, tapi nggak tahu kayak merasa feeling lonely aja Ji. Boleh nggak diceritakan situasi apa yang bisa bikin Caca itu merasa tersinggung begitu? Merasa yang 3 ini tadi ya. Mohon maaf Ji sebelumnya kalau misal kayak ceritaku ini agak belibet Ki. Iya, tidak apa-apa. Yang pertama itu kalau yang menelan ego dulu, kayak sering kak mengalah sama orang lain, itu sering banget. Iya. Kayak kan awal-awalnya itu kayak mengalah kak untuk orang lain, mungkin bikin kak kayak ya udah deh, mending kayak ya udah mengalah mak saja daripada kayak ribut lagi panjang lagi. Jadi kayak ya udah menelan mak ego. Walaupun kayak saya juga ini sebenarnya marah kak, sebenarnya juga sedih kak, sebenarnya kesal kak, sebenarnya mau kak kasih tahu ke orang itu bilang bahwasanya ini saya juga sedang kesal kak, saya ini lagi sedih kak, saya lagi marah ke kau. Tapi karena karena kayak merasa kak bahwa mereka harus divalidasi perasaannya, makanya kayak saya ya udah deh pasrah aja nih mengalah sama orang lain. Sesekali 2 kali begitu kurasa kayak ternyata kalau menelan ego itu ke orang lain itu bisa jadi agak tenang. Tapi makin kesini semakin kayak ketelan-telan egoku sendiri, kayak perasaan saya juga punya perasaan. Perasaan kayak saya juga butuh ditelan butuh divalidasi perasaanku, bahwasanya saya ini juga lagi sedih, saya lagi marah, saya lagi kesal, saya juga butuh kau, saya juga butuh tempat untuk cerita mungkin ya. Nah, terus kalau misalnya kayak merasa tersinggung, itu ada banyak momen sih yang bisa bikin merasa tersinggung, entah itu dari perkataan orang lain atau perilaku orang lain. Kalau perkataan itu kayak ambil satu contoh, kan saya ini ada pasangan ya. Terus itu hari saya keluar, saya janjian. Nah biasanya itu saya cuma pakai jilbab segitiga ataupun pasmina, tapi kayak langsung dikasih begini saja, langsung dikasih begini. Nah terus itu hari kebetulan berbeda Ki, kulilit Ki naik pasminaku, dan
maksudku saya juga ini butuh perasaannya untuk divalidasi. iya maksudku saya juga ini kasih begitu jilbab karena mungkin terlihat cantik begitu. iya untuk kau juga Iya. begitu. Tapi pas kak naik di mobil itu, pas kak tutup pintu, tiba-tiba dia bilang kok beda jilbabnya hari ini. Nah, terus bilang lagi bilang baru bilang kak bilang dulu juga memang suka aja baru mungkin salah kan bilang kak bilang siapa suruh ndak hidup di masa lalu bilang Iya. kak begitu. Terus kayak dia tersinggung kila Iya. bilang oh jadi mantanmu dapat sebegini semua kayak padahal bukan itu poinnya sebenarnya, mau aja kasih lihat kok hal yang berbeda dari saya yang biasanya. Terus kayak bilang terus kayak langsung bilang jelek, otomatis tersinggung Iya. dong. Terus kayak bilang jelek terus pulang kak kayak oh memang jelek kalau gini ya, kayak harus kak balik gimana gitu. Nah, terus yang apa lagi, merasa feeling lonely. Iya. Itu sering banget kalau misal juga lagi di kamar kak sendiri, kayak betul-betul kak merasa kak sendiri kayak tidak ada temanku, tidak ada pasanganku, tidak ada orang-orang dekatku, walaupun mereka semua ada di dekatku, tetap kak merasa kayak saya ini sendiri. Entah apa yang buat kak merasa feeling lonely, mungkin karena tertutup kak sama mereka, kayak jarang kak cerita kalau lagi ada keluh kesah aku, lagi sedih kak kayak itu kayak jarang kak cerita mereka. Karena itu nih kalau cerita kak ke mereka kayak seolah-olah jadinya adu nasib jadi makanya kayak kita juga enggak kinda sih cerita kalau misal begitu. Kalau cerita gitu lagi sedih kak ini cerita kak lagi sedih kak ini begini lagi struggle kak mungkin, terus kayak bilang kau itu mending masih begitu, saya begini kayak mau divalidasi perasaanku. Iya. Makanya itu yang selalu bikin kak merasa feeling lonely, even itu di keramaian kak, nggak aku tahu kenapa ya. Berarti kayak Caca itu merasa semua orang itu tidak bisa memvalidasi perasaannya Caca begitu. Dan Caca juga kadang pasangannya Caca itu tidak gampang memvalidasi juga. Oke. Ketika situasinya ketika Caca merasa feeling lonely, merasa tersinggung, apa yang Caca rasakan ketika memilih memendam semua itu? Sesak banget, cuma kayak tak tahu ya dari mana asal sesaknya itu. Cuma kayak kurasa kalau lagi feeling lonely atau merasa tersinggung atau apa tadi mudah tersinggung sibal apa cerita yang kurasa itu kalau misal kayak sesak banget. Cuma kalau misal kayak lagi tersinggung kak, feeling lonely kak, atau kayak melan kak itu kalau ini datang bersamaan semuanya betul ini kayak dadaku sesak banget kita tau kayak sampai sesak nafas gitu. Padahal kan saya ini ndak ada riwayat penyakit asma pun ndak ada banget gitu, cuman ndak tahu kenapa kayak rasanya sesak numpuk di hati dan di otak. Makanya itu kayak kalau setelah itu kayak ya udah menarik diri mak sendiri, mak ndak keluar kamar gitu. Saat moodnya Caca mulai berubah itu apa yang biasanya Caca lakukan? Atau apa yang biasa terjadi? Kalau misal mood berubahnya itu maksudnya moodnya turun atau moodnya naik? Moodnya turun. Banyak banget yang kulakukan, kayak bahkan saya self harm. Caca langsung kejadiannya tuh seperti langsung self harm begitu? Awalnya enggak ya, Iya. awalnya kayak ya udah kayak nangis aja sampai terus kalau merasa kayak lama kamu nangis terus kayak kok merasa kayak ortol ke anjir. Iya. Jadi ya udah self harm aja deh, self harm aja. Kalau enggak self harm kalau minum obat itu termasuk self harm enggak sih? Termasuk self harm Iya, sih. berarti kayak iya kalau misal kayak ini juga tuh masalahnya kayak yang begini bikin kak insomnia, bikin kak sulit tidur. Makanya kayak ya udah minum obat aja. Kalau enggak ya udah bentar-bentar gitu kayak sampai merah baru kak puas. Dan kenapa itu kalau ketika kayak self harm kak ada rasa kepuasanku tersendiri walaupun itu sakit ya. Biasanya Caca kalau muncul rasa ingin self harm itu karena perasaan Caca itu mau divalidasi seperti apa. Jadi mungkin Caca kayak bilang kak, self harm ada, jadi kayak gampang kak tervalidasi begitu perasaanku.
Oke, pada saat kita kan tadi bilang mudah tersinggung. Nah, Caca pernah enggak eh, eh, ketika ada di suatu situasi ada teman yang Caca sedang bercanda atau bicara, Caca merasa kayak langsung tersinggung bilang, ah kayaknya saya dibicarakan deh, atau kayaknya dia itu menyindir saya atau itu. Kalau misalnya ini lagi kumpul sama teman kita, misal bertiga datang, Karena kan bertiga datang ya. Terus awalnya itu bersenang-senang aja, saling ngobrol aja. Nah kemudian itu kayak tiba-tiba langsung kayak bicara berdua tanpa melibatkan Kak, terus kayak baku bisik-bisik atau baku kode-kode lah. Terus kayak otomatis kayak saya tersinggung. Maksudku kalau memang enggak mau singgung Kak, kenapa enggak mau libatkan Kak? Iya. Harusnya mau libatkan Kak dalam pembicaraanmu. Jadi kayak merasa Kak tersinggung, terus kayak dia anjir tahu Sami. Jadi kayak kadang-kadang kayak ya udah memutuskan mau untuk pulang. Karena kalaupun misal, karena saya kan tipikal orang yang diam, karena takut banget Kak kalau misal kayak kira-kira kalau bilang Kak ini, takut Kak dianggap kayak dia gampang tersinggung, dia cemenmu, lemahmu, begitu. Jadi kayak itu kupikirkan ya, kupikir makanya enggak Kak buat bilang perasaanku yang sebenarnya. Terus kayak takut Kak juga kayak dia gampang ini tersinggung, padahal bukan ini dibicarakan. Nah kalau misalnya itu benar-benar terjadi, malah makin musik indah sih di hatiku. Jadi makanya kayak ya udah dia diam aja, pulang gitu. Tapi kalau menurutnya Caca, menunjukkan perasaannya Caca itu apa dia anggap lemah? Iya jujur, karena kan kebetulan juga saya ini kayak ini teman-temanku tuh ngejadikan ke tempat cerita, bisa dibilang begitulah. Karena kayak kalau temanku lagi butuh saran, lagi butuh support, lagi butuh didengar, pasti ke saya. Apalagi kayak kalau minta saran tuh begitu larinya ke saya. Nah terus saya kulihat ini orang-orang yang cerita ke saya kayak bilang nih, ini orang cerita karena tidak sanggup nih, karena lemah nih. Nah takut Kak juga begitu, karena takut Kak cerita ke orang dan orang anggap Kak lemah karena saya anggap kayak begitu orang. Gitu. Menurutnya Caca selama ini memandang semuanya itu membuat Caca tenang atau tidak? Memandang kadang-kadang tenang, tapi kalau lagi menumpuk banget itu rasanya kayak sesak banget, kayak mau juga cerita, tak tahu mau Kak cerita gimana, takut banget Kak dijudge, takut Kak kelihatan lemah karena image kok saya ini kuat, ndak mudah rapuh kayak karang. Jadi kayak udah deh pendam aja. Tapi kadang-kadang juga kayak butuh someone to talk. Kak juga ceritakan kayak apa, kenapa Kak mau cerita segitu, mau cerita emosiku, kenapa Kak bisa marah, kenapa bisa kecewa mungkin. Tapi kayak ya udah kembali ke itu tadi, kayak takut Kak dianggap lemah sama orang-orang. Jadi Caca ini menurutnya Caca merasakan kadang kalau melakukan sesuatu itu Caca takut dianggap lemah, dianggap baper. Padahal Caca kadang juga teman-temannya Caca itu cerita semuanya gitu. Dan kadang juga Caca membutuhkan seseorang untuk Caca bisa mengungkapkan semua kekhawatiran Caca begitu. Oke Caca, setelah muncul pikiran-pikiran tadi, apa yang biasanya Caca rasakan? Emosi apa yang Caca rasakan? Kayak marah, sedih, menangis, sensitif, atau Caca kadang merasa cemas begitu? Semuanya sih yang disebutkan. Ini kayak kalau lagi merasa begitu itu kadang-kadang emosinya yang marah itu dapat banget, sedihnya juga dapat banget, kecewanya dapat banget. Kayak maaf ya kalau misal muka nangis, kayak betul-betul kayak sedih Kak, muka marah aja nggak tahu muka marah kemana. Makanya kayak ya udah diriku sendiri yang kayak kurasa sih cuma punya diriku sendiri deh. Kayak sedihnya itu dapat banget, kayak emosi parah, kecewa, mau marah, mau menangis, cemas, saya cemas sampai kayak tremor Kak gitu. Kenapa kalau lagi sendiri di kamar kayak lagi bengong-bengong sambil berpikir
kalau membatin tuh kayak ya si anjing lah, kenapa nggak bisa kak ungkapin ke semua orang, Iya, cok iya. kayak kenapa nggak bisa kak bilang kalau saya ini marah ya anjir, saya Iya, cuma iya. butuh dipeldes perasaanku Iya, sibal, iya. kayak maksudku kenapa kenapa nggak bisa kak bilang ke orang-orang. Tapi at the same time kayak itu nih kembali lagi ke yang pertama, takut dianggap lemah sama orang, jadi kayak memang kayaknya yang anjing diriku sendiri deh, jujur. Kadang kayak kita merasa kayak aduh kenapa ya saya tidak bisa mengungkapkan semuanya begitu, kadang cuma bisa dibatinkan saja sendiri. Iya sih. Dari semua itu ada dampaknya enggak Cak terhadap hubungan yang kita dengan orang lain? Kalau dampak ke hubungan orang lain ada sih, karena saya betul-betul kayak mendam sendiri, kayak like nothing happen aja sama orang lain, kayak nggak ada aja apa-apa, kayak afterku itu membatin sendiri, kayak kenapa sih nggak bisa kayak ungkapkan kalau semua orang lain. Besok setelah bangun kak itu, atau misal nggak tidur kak sama sekali, itu kayak ya udah, mungkin memang dia begitu ke orangnya, mungkin saya memang yang nggak bisa terbuka dengan mereka, jadi kayak dari siapa pun nggak merusak di hubungan sama orang lain atau apapun itu. Kalau lebih berdampak ke diri sendiri sih, kayak saya nggak keluar kamar, saya nggak makan, saya nggak mandi bahkan ya, terus kayak saya nggak tidur gitu. Semua setelah yang terjadi apa jadi ada nggak pengaruhnya terhadap aktivitasnya Caca sehari-hari? Iya banget, saya jadi malas belajar. Kalau belajar saya memang malas ya, tapi kayak kan kalau kuliah itu harus tiap hari. Iya, Nah iya. itu kayak saya merasa begitu tuh ya, saya malas banget saya malas banget kak pergi kuliah. Mungkin kayak kurasa lo sosial battery kak tuh, Iya, iya. lobit kini sosial energiku nggak bisa kak ketemu sama orang-orang. Iya. Jadi bukannya kayak berdampak banget gitu ke aktivitasku, karena saya nggak mandi, saya nggak makan, saya nggak keluar kamar. Saya cuma keluar kamar itu kalau mau ke toilet. Ya jadi kayak malas juga ke kampus, malas ketemu sama orang-orang, kayak betul-betul sendiri di sana di kamar. Dari semua yang sudah terjadi itu saya cuma salah paham sama orang saja. Kadang-kadang sih, kadang-kadang kayak apalagi kalau misal kayak temanku ternyata nggak cerita gitu, Iya. kayak kadang-kadang aku rasa mungkin di saya Yang terlalu baper iya, atau terlalu cepat too much kayak tersinggung. overthinkingku Iya. ke orang. Tapi Tapi nggak tahu ya kenapa kayak perasaan-perasaan begitu selalu datang muncul lagi. Terus ada nggak pernah ada orang yang betul-betul peduli sama Caca yang walaupun tidak terlalu menunjukkannya begitu? Mungkin mamaku sama orang tua betul-betul peduli, tapi kayak mereka tidak tunjukkan, tidak tunjukkan ke saya ini sayang kok. Tapi kan kalau misalnya kayak orang sayang pasti kayak ada rasanya toh. Iya, Pasti kayak kita juga rasakan gitu. gitu. Oh ini orang sayang kak, cuman dia tidak terlalu tunjukkan gitu. Itu mamaku sama pasanganku itu yang kurasa kayak begitu. Tapi temennya Caca mungkin ada yang tapi Caca tidak pernah merasakannya begitu. Kalau temannya jujur saya nggak tahu ya, karena kayak yang kurasa kayak temanku yang sekarang ya udah mereka masing-masing aja, kayak kita ya udah masing-masing aja nih. Tapi kayak kalau misalnya merasa begitu kayaknya enggak deh, walaupun enggak aku tahu ya perasaannya orang, tapi kalau misalnya kayak kalau ditanya dari POV ku, dari saya kayaknya enggak. Oh berarti Caca yang merasakannya cuma dari orang tua dan pasangan Caca sendiri. Emosi terus menerus itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri atau tidak? Menyelesaikan masalah sama orang lain iya, Tapi menyelesaikan sama diri sendiri itu tidak banget. Wah kayak kalau dipendam diri sendiri tuh kayak sesak banget cok, sumpah. Tapi kayak sembari itu kayak kurasa kayak ya udah, mungkin memang saya ditakdirkan untuk mengalah terus, untuk menenangkan orang lain. Kayak kan kalau begitu juga kalau mengalah sama orang lain kayak ya udah mereka tidak merasa apa-apa, mereka merasa tidak ada masalahnya, padahal ini saya juga lagi ada masalah. Menelan selama ini Caca menelan ego, apa itu bisa membuat Caca merasa lebih baik atau semakin berat saja? Semakin berat sih, berat banget.
Caca kayak kalau semakin menelan ego, semuanya itu semakin buat Caca beratnya. Iya, tapi kan kayak ada yang juga pilihan lainku selain menelan ego karena demi kenyamanan aja orang lain sih sebenarnya. Kayak saya juga sebenarnya ada nyaman, cuma kayak saya lebih penting kan kepercayaannya orang lain. Terus ketika temannya Caca merasa kesepian atau memendam semuanya, apa yang biasanya Caca katakan? Saya bilang ke temanku, weh anjir, kau ndak pantas pendam masalahmu sendiri, weh ada kak, ku anggap jatuh, Iya, anggap iya. ja, weh bisa juga teman kak cerita walaupun mungkin ndak bisa kak kasih solusi yang baik, solusi yang betul-betul bisa selesaikan masalahmu. Setidaknya lega aku karena bisa dengar ceritamu. Iya. Tapi ndak tahu ya, kayak saya kayak tahu banget kak bilang ke orang tapi kayak ndak Tapi bisa kita kak tidak implementasikan merasakan. ke diriku sendiri, kayak ini saya tolol ya atau sumpah sih kayak Iya, merasa iya. tolol Saya cowok. paham juga apa Iya. yang Caca rasakan. Jadi kayak Caca bisa mengatakan semua hal yang bisa membuat temannya Caca merasa Iya. tenang, atau membuat temannya Caca kayak bercerita sama Caca, tapi Caca tidak bisa membuat Caca bercerita dengan orang lain begitu. Kita bisa melihat dari sudut pandang yang baru atau lebih sehat, realistis. Mungkin Caca berpikir atau mungkin Caca juga berpikir semua orang itu harus ditunjukkan, semua ucapannya orang itu ditunjukkan pada saya, dan tidak semua orang itu, dan Caca itu boleh merasa kayak saya boleh mengungkapkan perasaan saya kepada orang lain. Saya tidak harus selalu menelan ego atau menjaga semuanya itu tetap baik gitu. Dan perasaan lonely itu tidak sepenuhnya salah, tapi tidak baik untuk merasa lonely terus menerus. Terus mungkin kalau moodnya Caca bisa berubah, itu mungkin saya bisa belajar mengelolanya dengan baik. Bagaimana mungkin kalau biasanya Caca itu mungkin bisa membuat Caca kayak membatin, atau bisa membuat Caca kayak buat berat badan Caca menurun. Iya, lebih ke capek sih sampai kayak berdampak ke diri sendiri. Iya, kayak membuat Caca kayak aduh, kalau saya menahan semua emosi itu kayak saya cepat sekali lelah begitu. Tidak, apa yang Caca rasakan setelah melihat dari sudut pandang yang berbeda? Sedikit lega sih karena kan kayak mungkin memang kayak gak semua itu perkataannya orang lain ditujukan ke saya. Terus kayak kalau dilihat dari tadi yang dibilang soal apa, kalau mendam emosi itu kayak bikin cepat lelah. iya, begitu. capek, bikin jadi capek. Ya, betul banget. Kita dari semuanya itu ada enggak hal lain yang bikin pikiran Caca lebih ringan? Itu sih tadi yang paling bikin ringan, soalnya kayak nggak semua yang orang cerita itu ditujukan ke saya. Iya. Itu betul banget kayaknya ya, karena kayak ya udah mungkin memang saya cepat tersinggung iya begitu. saya yang kayak too much overthinking. Karena kayak orang lain cerita Iya, belum tentu saya yang dibicarakan, iya, ataupun betul. orang lain tertawa belum tentu itu menertawakan saya sendiri. Dan ada nggak Caca yang paling Caca sadar tentang hal dirinya Caca? Sadari ya, mungkin saya terlalu negatif thinking ke orang ya. Ya. Karena mungkin tertutup kak sama orang lain, makanya kayak merasa kak kayak apa itu yang memicu overthinking Iya. ke orang lain, negatif thinking. Iya. Bahkan padahal nggak tahu ya, padahal mungkin orang lain nggak begitu sih, Tapi cuma Caca sudah negatif thinking duluan sama Iya. orang begitu. Caca kasih saran atau pekerjaan rumah untuk Caca. Mungkin ketika Caca lagi memendam emosi, Caca mungkin bisa menulisnya di jurnal. Kayak Caca bikin kayak saya lagi emosi sama temanku ini. Tidak apa-apa sih, kayak bilang anjing apa segala macam dalam surat itu, dalam kertas jurnal itu nggak apa-apa. Malahan itu bisa membuat emosinya Caca itu lebih reda. Terus mungkin bisa Caca membedakan antara fakta ataupun asumsi saja. Mungkin terus Caca mungkin belajar mengungkapkan lebih percaya kepada orang lain. Ya, mungkin itu juga karena tertutup kok sama orang lain, kan nggak percaya kayak sama orang lain.
bisa jadi ya. Ya mungkin Caca lebih percaya sama orang lain, bisa meluapkan perasaannya Caca pelan-pelan, tidak sepenuhnya langsung, tapi mungkin bisa pelan-pelan saja membaca self positif atau ketipan positif untuk nolingnya Caca begitu. Saya suka di sini begitu. Kayak cari coach di TikTok. Iya tuh kayak yang lagi relate terus kayak di repost gitu kayak. Tapi kak kalau kayak kulakukan itu tuh kayak ya udah kayak tenang aja, kayak ada kepuasan tersendiri kok. Kayaknya itu bentukku untuk meluapkan emosi. Iya. Setelah yang Caca ceritakan menelan ego, perasaan lonely ataupun cepat tersinggung, berapa persen dari 0 sampai 100% berapa persen yang Caca rasakan sebelum Caca cerita? Sebelum cerita itu 90%, karena memang kayak parah banget yang begitu aku tuh jadi 90%. Kalau dinilai ya kayak 10%-nya itu ya udah pasrah aja. Kalau sekarang setelah melihat dari sudut pandang orang lain atau sudut pandang yang lain, rasanya Caca sekarang bagaimana? Lega sih, lebih ke lega karena tadi kamu juga kasih ke afirmasi positif ya, kayak udah semuanya itu orang cerita, udah semuanya harus ditujukan ke saya, udah selamanya begitu, kayak udah selamanya juga ternyata sendiri, karena ada juga orang-orang terdekatku, mungkin karena saya yang lagi tertutup tuh lega banget sih, karena maksudku jadi sadar kak, jadi kayak oh iya mungkin memang dari dulu sedih, jadi kayak lega aja sih. Mungkin after ini sekarang mungkin after ini kayak memberanikan kak diri untuk cerita, jangan dulu jauh-jauh deh, jangan dulu ke teman, mungkin ke orang tua dulu atau ke pasanganku sendiri. Jadi sekarang berapa persen Caca setelah melihat dari sudut pandang lain? Kalau sekarang sih lebih ke 40-60 ya. 60-nya itu bukan dengan baik. Mungkin perasaannya Caca itu belum tidak hilang langsung, tapi pelan-pelan. Tapi setidaknya Caca mulai menyadari bahwa tidak semua hal itu orang itu bercerita tentang saya, dan tidak selalu Caca harus menarik diri dari orang lain, atau tidak semua Caca harus kayak cepat tersinggung begitu. Harus Caca rendam sendiri, karena kadang kalau dipendam itu semakin banyak perasaan yang lain begitu. Kayak perubahan kecilnya Caca yang Caca pikir itu mungkin bisa berubah dalam perubahan hidupnya Caca, dalam aktivitas Caca sehari-hari. Terima kasih, saya akhiri konseling pada siang ini. Terima kasih Caca sudah bercerita tentang semuanya sama saya, sudah terbuka dan tanpa ada ditutup-tutupkan, sudah cerita dengan nyaman juga. Selama sesi konseling ini saya mungkin merasa kayak tidak mudah untuk bercerita dengan orang baru seperti saya ya. Iya betul sekali, saya juga kayak mau say thanks karena kayak berupa cerita yang kayak selega ini, sampai kayak saya tadi ngomong anjing-anjing kayak ngomong cowok-cowok. Iya, tidak apa-apa. Kayak saya juga kayak merasa lega aja, karena kayak betul-betul kayak keluarkan emosiku sembari kayak cerita kak tuh pas aku tuh kayak lega aja sih, jadi kayak say thank you so much. Ya kayak karena itu juga salah satu bentuk afirmasi emosi Caca kepada saya begitu. Karena kan selama ini Caca tidak pernah afirmasi emosinya Caca kepada orang lain. Feeling lonely, menelan ego, cepat tersinggung, itu bisa dipengaruhi oleh pikiran atau keyakinannya Caca sendiri. Padahal belum tentu itu yang Caca rasakan itu tunjukkan sama Caca. Bisa dari pikiran-pikiran semua itu bisa dilihat lebih realistis saja, lebih omongan yang fakta, bukan cuma asumsi. Kalau Caca lebih tenang dan perlahan bisa lebih berpikir positif. Dan saya berharap setelah sesi konseling ini Caca lebih bisa mengungkapkan semuanya kepada orang lain, kepada teman, pasangan, ataupun orang tua. Oke, terima kasih. Oh ya Caca, tidak apa-apa juga kalau kita merasa kayak sedih, emosi, marah, karena itu semua salah satu